Oke, sebelum mulai kenalin dulu, aku Kak Ine, Aku Kak Yemima. di sini ada Kak Jojo, Dan di sini ada Kak Jerika. Oke, kalau kita udah kenalan, sekarang kita mau bacain 4 hal yang teman-teman harus siapin. Yang pertama, teman-teman harus siapin Alkitab. Yang kedua, teman-teman harus siapin buku catatan. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang paling penting adalah bimbingan orang tua. Oke, kalau udah semuanya, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau kami Tuhan masih bisa bangun pagi Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau beri yang terbaik Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Kau Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, siapa di sini teman-teman yang percaya Tuhan Yesus baik? Aku. Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, Kak Warrior, Let's go. Jesus, Amin. Iblis, No, 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 what's up? kita bilang Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, tadi kan kita udah puji-pujian, kita udah loncat-loncat nih. Sekarang kita mau dulu-dulu, kita mau coba tarik nafas ya teman-teman. Tarik nafas dan buang. Nah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan itu udah baik banget sama kita, Tuhan itu udah mati loh buat kita. Kita mau tutup mata kita mau bersyukur sama Tuhan karena Dia gak pernah ninggalin kita. Kita mau bilang bersyukur selalu. Bersyukur
gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap kondisi kehidupan kami Tuhan. Ketika kami lagi belajar walaupun online Tuhan, ataupun kita udah offline Tuhan, ketika kami lagi main Tuhan, kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan diubahkan lagi oleh-Mu Tuhan. Biar hari ini kami penuh dengan antusias Tuhan untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya, kakak sangat bergembira dapat bertemu kembali dengan adik-adik di Kega kelas kecil, kelas besar. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar hidup dalam kasih. Tema kita di minggu ketiga ini adalah hidup saling mengampuni. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya, siapkan juga alat tulisnya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk hidup saling mengampuni. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang hebat adik-adik. Kita akan belajar. Nah, adik-adik, tokoh Alkitab kita hari ini adalah dia itu adalah orang yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia juga pernah menjadi seorang pesuruh di rumah Potifar. Nah, adik-adik pasti sudah tahu siapa tokoh Alkitab yang akan kakak bicarakan pada hari ini. Ya, betul adik-adik. Tokoh Alkitab yang akan kita sama-sama pelajari adalah Yusuf. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita mengenai bagaimana Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, waktu itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya sangat benci sekali sama Yusuf. Kenapa adik-adik saudara-saudaranya sangat benci dengan Yusuf? Ya betul, karena Yusuf sangat dikasih oleh ayahnya. Ya, Yusuf dibelikan pakaian yang bagus, kemudian Yusuf juga selalu diberikan yang terbaik oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya bersepakat untuk menjual Yusuf, dan mereka menjualnya kepada orang Mesir adik-adik. Selang beberapa waktu, Yusuf bekerja keras di Mesir adik-adik. Dari seorang pesuruh, dia menjadi orang yang paling penting adik-adik di Mesir. Dia hanya berada di bawah kekuasaan Firaun. Yusuf mempunyai kekuasaan yang besar di kota Mesir adik-adik. Nah, pada suatu hari terjadi kelaparan yang besar di seluruh Mesir dan sekitarnya adik-adik. Sehingga saudara-saudara Yusuf mendatangi Mesir untuk mendapatkan gandum, mendapatkan makanan. Nah, ketika mereka datang ke Mesir, mereka tidak tahu kalau yang menjadi kepala pemerintahan itu di Mesir adalah saudara mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka datang, Yusuf melihat saudara-saudaranya. Adik-adik, bagaimana perasaan Yusuf ketika berjumpa dengan saudara-saudara yang telah menjual dirinya? Yusuf tetap adik-adik mengasihi saudara-saudaranya. Nah, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian mereka-rekakan yang jahat kepada saya, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik kepada saya untuk membawa bangsa kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ya Yusuf bisa mengasihi saudaranya yang begitu jahat kepadanya dengan luar biasa adik-adik, penuh dengan kasih? Nah, firman Tuhan berkata apa adik-adik? Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, firman Tuhan di Roma 12 ayat 17 berkata, kita nggak boleh melakukan yang jahat, kita balas lagi dengan yang jahat. Nah, adik-adik, tapi
Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus yang berbuat baik kepada mereka, adik-adik. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengampuni adik kita, mengampuni kakak kita, mengampuni saudara-saudara kita yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Ya, adik-adik, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Nah, seperti api, adik-adik. Kalau api terbakar, kemudian kita tambahkan lagi minyak, maka api akan semakin membesar. Bukan api itu semakin kecil. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat jahat kepada mereka, maka bukannya kita mendapatkan damai sejahtera, bukan kita mendapatkan hidup yang rukun, tapi kita penuh dengan permusuhan. Hidup kita tidak mengalami kasih Tuhan. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita akan sama-sama belajar dengan kasih Allah, dengan kasih Kristus. Kita mau belajar untuk saling mengampuni. Dengan cara apa? Ya, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita, adik-adik, kepada teman-teman kita, karena kita menjadi berkat di lingkungan kita tinggal. Jadi setiap ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka, karena firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya apa? Nama Bapa kita dipermuliakan. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami belajar dari Yusuf Tuhan, bagaimana untuk kami boleh mengasihi teman-teman kami Tuhan, mengasihi saudara-saudara kami Tuhan, mengasihi keluarga kami Tuhan, walaupun mereka berbuat jahat kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 5 ayat 44. Kakak ulangi satu kali lagi. Kita akan ayat hafalannya adalah Matius 5 ayat 44. Kakak bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Ya, kakak bacakan sekali lagi adik-adik dari Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Nah, adik-adik, kita harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, sebelum kita berpisah, adik-adik, mari kita sama-sama terima berkat dari cinta kasih Allah kita. Adik-adik, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan perlindungan dari para Rohul Kudus yang menyertai adik-adik sepanjang hari sampai Maranatha Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.